Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas desain pengalaman pengguna. Kali ini kita akan melanjutkan tahapan terakhir dari design thinking, yaitu testing. Sebelumnya kita sudah membahas testing untuk bagian yang pertama. Kali ini kita akan lanjutkan ke testing bagian yang kedua. Nah, untuk outline dari materi pada kali ini kita akan membahas 3 poin utama dan tugas yang harus teman-teman lakukan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis testing. Nah, secara umum testing itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu disebut dengan summative test dan formative test. Summative test ini perlu diperhatikan, biasanya dilakukan later in the product. Artinya kita melakukan testing pada saat produk sudah fully developed atau sudah selesai dari tahap pengembangan dan biasanya sudah digunakan oleh user atau customer. Sementara itu, formative test itu dilakukan early in the product Jadi pada saat di awal-awal pengembangan sebuah produk kita melakukan testing untuk membantu seperti apa sih produknya ini nanti akan dibuat seperti itu. Nah, jadi kita bisa membagi menjadi 2 jenis-jenis testing berdasarkan kapan dilakukannya. Oke, jadi teman-teman bisa ingat-ingat summative Sum itu artinya jumlah, artinya kayak kita mau membuat summary kalau bahasa Inggrisnya, membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kan biasanya dilakukan di akhir. Nah, sementara formative itu dilakukan di awal. Kemudian, ternyata untuk masing-masing tes itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Umumnya, summative test atau tes yang dilakukan di akhir pengembangan produk itu mencari tahu tentang perbandingan. Misalkan, apakah desain A itu lebih baik daripada desain B? Contohnya, misalkan kita sedang memperbaiki desain sebuah sistem yang sebelumnya sudah launching, kemudian kita perbaiki. Pada saat memperbaiki, kita juga harus melakukan evaluasi apakah perbaikannya ini memiliki hasil, atau malah lebih buruk daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa membandingkan desain produk dengan kompetitor. Atau kita bisa membandingkan desainnya untuk kriteria-kriteria tertentu atau benchmark tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita bisa menghitung task completion time, jadi berapa lama user itu menyelesaikan sebuah tugas, task completion rate, atau berapa persen user yang berhasil menyelesaikan sebuah tugas. Atau kita juga bisa menilai dari number of error atau jumlah error yang terjadi ketika melakukan sebuah tugas dalam desain tersebut. Oke, nah bisa dilihat jenis-jenis pertanyaan yang dijawab pada summative test itu biasanya perbandingan.
Kemudian kalau formative test itu kita tidak membandingkan, tetapi kita identifikasi problem terbesar apa dengan desain kita yang kita mau fix ya. Kita di sini biasanya kan formative test ini masih dalam proses pengembangan produk, sehingga kita masih punya waktu untuk memperbaiki produk kita. Nah, testing tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih problem dari desain-desain kita yang harus kita perbaiki selanjutnya. Oke, jadi bisa dilihat perbandingannya ya. Kalau summative test kita mau uji uji performance-nya ya dengan membandingkan ke kriteria tertentu atau desain-desain tertentu. Sementara kalau formative test kita tuh pengen tahu letak perbaikannya itu harusnya di mana. Oke, jadi focus of the test, summative test itu untuk proving a point atau menunjukkan sebuah fakta gitu, dan biasanya lebih kuantitatif gitu. Nah, karena kuantitatif kita membutuhkan user yang lebih banyak, karena untuk mencapai syarat-syarat statistik gitu ya, supaya dianggap signifikan, itu kita harus memenuhi jumlah user tertentu. Sementara itu, formative test itu lebih fokusnya untuk mencari problemnya apa sih gitu. Jadi lebih sifatnya kualitatif, jadi difokuskan tidak ke angka tapi ke yang penting adalah problemnya ini ketemu gitu ya. Kemudian biasanya usernya lebih sedikit. Nah, menurut teman-teman, yang mana sih yang sudah kita lakukan? Oke. Jawaban yang benar adalah kita sedang melakukan formative test gitu. Tetapi perlu teman-teman pahami bahwa nanti ya ke depannya ada yang disebut dengan summative test gitu ya, untuk sebuah proses desain seperti itu. Oke, nah ini proses testing secara keseluruhan kita bisa bagi menjadi 4. Nah, kita sudah menyelesaikan tahapan test preparation, kita sudah menyelesaikan conducting the test. Nah, sekarang kita mau mengerjakan documenting result dan infer learnings. Oke. Pada tahapan documenting result, kita akan menggunakan yang disebut dengan grid, feedback grid. Kalau teman-teman masih ingat pada saat kita workshop design thinking, kita melakukan kategorisasi atas komentar atau feedback yang diberikan oleh user. Nah, feedback ini bisa dibagi menjadi likes. Jadi apa saja sih yang disukai oleh user? Kemudian wishes, atau apa sih yang sebenarnya user itu pengen produk kita itu membantu mereka. Ya, jadi apa sih yang mereka harapkan gitu? Apa yang user harapkan dari produk kita yang mungkin belum terjadi. Kemudian kita juga bisa mengkategorisasikan feedback itu ke dalam questions atau pertanyaan gitu. Yang sebenarnya pada saat testing itu kita tidak harus menjawab ke user gitu. Barangkali mereka bertanya, ya, ini sebenarnya ya gimana sih maksudnya gitu ya. Jadi ketika user melontarkan pertanyaan, itu bisa berarti bahwa dia itu mungkin punya sebuah harapan
atau dia memiliki sebuah kebingungan gitu ya. Jadi question ini tuh juga penting untuk kalian dokumentasikan ya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini karena nanti akan menjadi pembelajaran pada saat kalian mengembangkan produk. Nah, kemudian yang terakhir adalah ideas. Biasanya seringkali user itu juga membantu gitu ya. Kenapa nggak ini dibikin kayak gini? Ada sebuah saran gitu ya. Atau misalkan ada ide baru gitu ya. Justru malah muncul ketika mereka mencoba prototipe kalian. Nah, hal ini juga kalian bisa dokumentasikan dalam hasil testing gitu ya, dalam kategori ideas. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat testing itu kita tidak sedang meminta saran kepada user saja gitu ya. Misalkan, oh ini sebaiknya gimana gitu ya. Karena sesungguhnya yang teman-teman perlu ketahui di sini, desainernya adalah kalian. User itu mungkin memiliki, kadang memang ada user yang memiliki saran, tetapi nanti yang mengambil keputusan adalah kalian sebagai pemilik produk. Karena kalian yang paling mengerti produknya ini harus mencapai apa dan kapasitas tim kalian gitu ya, seperti apa. Jadi proses desain itu tidak berarti bahwa kita itu sedang mengabulkan semua keinginan user. Itu salah ya. Nah, tetapi kita mengumpulkan feedback user tersebut gitu ya, untuk nanti membantu kita menentukan action apa yang harus diambil selanjutnya. Oke, jadi kita ketahui bahwa kita bisa mengkategorisasikan feedback ke dalam 4 bagian utama. Nah, setelah kalian kategorisasikan feedback-feedbacknya ke dalam 4 bagian tersebut, kita juga mau melakukan infer learnings. Kita mau menuliskan poin-poin pembelajaran yang kita dapat pada saat testing. Nah, dalam menuliskan poin-poin pembelajaran ini juga ada caranya. Nah, ini ada 5 hal yang teman-teman perlu perhatikan pada saat menulis pembelajaran dari hasil testing. Yang pertama, kita harus be specific gitu ya. Pada saat menulis pembelajaran itu harus spesifik. Kemudian don't blame the user. Kita tidak boleh ya menulis poin-poin pembelajaran seolah-olah user itu yang melakukan kesalahan ya. Kita harus selalu refleksi gitu ya, kenapa dan bagaimana user itu melakukan kesalahan. Kalau misalkan ada kesalahan seperti itu. Tetapi kita dalam menulis pembelajaran tidak boleh dengan nada menyalahkan user. Kemudian kita harus look for the bigger picture. Jadi kita harus melihat gambaran lebih besarnya. Jadi tidak semata-mata misalkan kita melihat sebuah problem gitu ya, user itu mengalami kesulitan. Kemudian kita itu bisa membayangkan, oh ternyata user ini mengalami kesulitan karena ada sesuatu yang lebih besar gitu. Bukan berarti hanya problemnya itu hanya satu tersebut saja. Kemudian kita bisa help identify solution gitu ya. Nah, ini bagaimana kalian dalam tim untuk mencari solusi. Kemudian kita harus organize and rank findings. Jadi semua pembelajaran yang sudah kita tulis itu nanti akan kita lihat dari skala prioritas, kira-kira yang mana sih yang paling penting untuk kita perbaiki, yang mana sih yang nanti efeknya itu paling besar kalau kita perbaiki. Nah, kita bahas dulu yang poin pertama.
Contohnya, kita sedang melakukan pengujian pada proses registrasi. Kita bisa menuliskan pembelajarannya dengan spesifik ya. Contoh yang kurang bagus adalah kita menulis pembelajarannya dengan singkat. Registration was hard, gitu ya. Proses registrasinya sulit, gitu. Nah, ketika kita menuliskan proses registrasinya sulit, ini masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, apa yang membuat proses registrasi ini sulit? Apakah user itu bisa menemukan menunya? Apakah barangkali user itu kebingungan gitu ya, karena mungkin tersamarkan dengan bagian lain gitu ya, atau mungkin pertanyaannya terlalu banyak gitu ya, atau labelnya tidak ditulis dengan jelas gitu ya, bagian-bagian registrasinya itu, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa lebih memperjelas apa sih yang dimaksud dengan registration was hard gitu. Karena problem ini terlalu umum ya, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi seperti itu. Sehingga kita bisa menuliskan pembelajarannya, misalkan the button to register for the site had poor color contrast and faded into the page background. Jadi button pada halaman registrasi memiliki warna kontras warna yang kurang baik, sehingga faded itu tersamar gitu ya, tidak terlalu terlihat karena mungkin tertimpa atau terlalu mirip dengan warna background seperti itu. Nah, jadi kita sebisa mungkin ya, whenever possible, itu kita identifikasi bagian yang spesifik pada desain, pada flow, kemudian pada interaksi yang menimbulkan masalah. Oke. Jangan lupa nanti tujuan kita adalah untuk menentukan what's next gitu. Nah, kita mau menentukan what's next, jadi kita harus spesifik nih menulis learnings atau pembelajarannya. Kemudian don't blame the user gitu ya. Jadi kita menulis learnings itu bukan misalkan user tidak bisa menyelesaikan tugas ini, atau 3 user tidak bisa menemukan menu ini gitu ya. Ketika kita menuliskannya seperti itu kita fokusnya ke user, bukan ke desain gitu. Jadi mungkin kita bisa ubah kata-katanya, misalkan struktur navigasinya terlalu rumit sehingga tidak terlihat oleh user. Nah, kata-katanya kan beda gitu ya. Jadi bukan user yang melakukan kesalahan, tetapi ada sesuatu dari desain kita yang nantinya bisa kita perbaiki. Sehingga temuan atau findings atau pembelajaran harus bisa menjelaskan elemen dari desain yang membuat user itu bingung atau membuat user itu melakukan kesalahan. Nah, itu bisa banyak sekali kemungkinannya seperti itu. Kemudian, look for the bigger picture. Nah, jadi setiap kita mendapatkan isu-isu yang kelihatannya kecil, kita harus bisa melihat bahwa kita itu tidak sekedar
mengubah satu atau dua hal yang kecil. Bisa jadi ketika user melakukan kesalahan itu ada problem yang lebih besar. Nah, itu teman-teman mungkin harus sedikit men-challenge diri kalian, ini sebenarnya apa sih problem lebih besarnya. Seperti itu. Yang terakhir, kita setelah tadi menuliskan semua pembelajarannya ya. Jadi biasanya kita menuliskan pembelajaran itu dalam bentuk poin-poin ya, misalkan satu pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, pembelajaran ketiga gitu ya, dan seterusnya. Nah, pembelajaran ini tadi atau findings atau temuan gitu ya, temuan atau pembelajaran itu tidak semuanya itu equally important, tidak semuanya itu penting gitu. Nah, pertama kita bisa melakukan grouping satu findings atau satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lainnya. Kemudian kita melakukan ranking ya, yang mana sih yang paling penting. Kemudian jangan lupa kita harus memasukkan positive findings juga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal positif yang teman-teman dapatkan, itu jangan di skip ya. Bukan berarti kita hanya mencari problem saja gitu ya, tapi kita memang betul kita mencari apa yang harus kita perbaiki, tetapi kita juga udah tahu apa yang harus kita tetap pertahankan. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, ini sebetulnya tambahan ya. Ketika mungkin kalian sudah bekerja dalam tim yang lebih besar gitu ya, kita bisa masuk help identify solution. Jadi biasanya seorang desainer atau researcher gitu ya, nanti akan mempresentasikan hasil temuan kepada timnya ya gitu. Terus selanjutnya ya, kita harus melibatkan teman satu tim untuk mencari solusi bersama gitu. Jadi tugas desainer itu tidak hanya sharing gini reportnya, kemudian kita seperti tidak terlibat atau walking away gitu ya dari project. Nah, kita bisa schedule dan participate in meeting gitu ya. Kita bisa menjadwalkan pertemuan selanjutnya, atau pada saat kalian sudah selesai melakukan interview, kalian bisa undang team members gitu ya untuk melakukan testing bersama gitu. Jadi dan kemudian yang terakhir nih ya, di setiap mungkin kalian punya learnings atau findings, kalian tambahkan recommendation ya. Oh, ini sebaiknya begini, sebaiknya seperti itu. Nah, dengan menambahkan rekomendasi ini harapannya ada feedback dari teman sekelompok gitu ya. Oh, ini saya setuju gitu, atau malah saya kurang setuju gitu. Ya, jadi sebetulnya bukan berarti karena kalian menemukan problemnya, kalian sendirian dalam melakukan perbaikannya, tetapi kalian harus melibatkan kira-kira ini siapa sih dalam satu tim yang terlibat gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materinya. Jadi tugas teman-teman adalah silahkan kalian lihat kembali interview notes yang sudah kalian buat. Kemudian kalian bisa tuliskan ke dalam feedback capture grid. Kemudian kita bisa menuliskan findings atau learnings gitu ya. Jadi kalian list apa saja learning yang kalian dapatkan. Kemudian kalian urutkan dari rankingnya. Kira-kira yang mana sih yang paling penting atau paling parah gitu ya. Karena harus menyebutkan ya rankingnya berdasarkan apa gitu. Kemudian kalau misalkan dia itu positif gitu ya, kalian harus menuliskan ini positive feedback gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, kalian harus menuliskan apa sih action selanjutnya.
apa sih rencana selanjutnya kalian setelah mendapatkan hasil dari testing. Oke, sekian untuk materi kali ini. Silahkan kalian bisa lanjutkan untuk projectnya. Semoga mendapatkan pencerahan ya dari testing ini gitu ya. Jadi kalian bisa tahu di posisi mana sih project kalian saat ini berada. Apakah masih banyak yang harus diperbaiki atau sudah mendekati cukup baik gitu ya, sehingga mungkin bisa dilanjutkan ke tahapan pengembangan produk selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.